Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun izin memperkenalkan diri. Nama saya Raka Ditama. Saya dari Prodi Pendidikan Musik Universitas Lampung angkatan 2022. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari artikel jurnal saya yang berjudul Eksistensi Sanggar Pelestari Gamelan Jawa Logam Laras Wiromo di Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung. Yang pertama yaitu ada pendahuluan. Di pendahuluan yaitu perkembangan musik yang berbau budaya. Biasanya musik tradisi di era sekarang itu sudah mulai dilupakan oleh generasi muda. Beberapa generasi muda memiliki standar musik yang cenderung sedikit ke barat-baratan dan menganggap musik tradisi ini agak kuno dan ketinggalan zaman. Jadi menurut Setiawan, gamelan itu merupakan sebuah alat musik yang menonjolkan metalofon, gambang, kendang, dan gong. Gamelan berasal dari kata gamel yang berarti menabuh atau memukul. Jadi gamelan itu tidak terbuat dari satu bahan, tapi masing-masing alat musik dari gamelan itu memiliki bahan yang lain seperti kayu dan juga besi ataupun yang lain. Nah, di Sanggar Logam Laras Wiromo yang ada di Kabupaten Pringsewu ini, sanggar ini merupakan sanggar pembuat alat musik gamelan Jawa dan memiliki suatu keunikan yaitu selalu menyesuaikan dengan permintaan dari konsumen. Selain itu, sanggar ini juga bisa melayani beberapa alat musik yaitu gamelan Jawa, Sunda, dan juga Lampung. Yang selanjutnya yaitu ada metode penelitian dalam artikel jurnal saya ini yaitu metode deskriptif, kualitatif, konstekstual, dan tekstual. Sumber data diambil dari studi literatur, observasi langsung, dokumentasi, dan wawancara. Yang selanjutnya yaitu ada hasil dan pembahasan. Jadi di hasil pembahasan saya ini yaitu ada beberapa penjelasan. Yang pertama ada sebuah wadah atau lembaga organisasi itu biasanya memiliki suatu manajemen dan juga yang membuat lembaga itu bisa terus eksis dan juga lestari. Dari hasil wawancara dari pemilik sanggar terdapat beberapa hal yang mempengaruhi Sanggar Logam Laras Wiromo ini bisa terus eksis dan terus berjalan ke sekarang. Beberapa hal tersebut yaitu yang pertama ada manajemen Sanggar Logam Laras Wiromo, yang selanjutnya ada ciri khas tersendiri dari sanggar ini, dan juga ada proses regenerasi, dan juga yang terakhir terbuka dengan budaya lokal. Yang pertama yaitu ada manajemen Sanggar Logam Laras Wiromo. Nah, Logam Laras Wiromo ini dikelola oleh keluarga dan pemilik sanggar itu bernama Henry Kusyanto berumur 29 tahun. Sanggar ini peninggalan dari ayahnya yang ayahnya juga berprofesi sebagai pembuat gamelan. Nah, selain itu pemilik sanggar ini juga menjadi pelaku seni atau pemain gamelan Jawa atau yang bisa sering disebut dengan wiyaga. Nah, dari beliau yang menjadi wiyaga dan bermain menjadi pengiring wayang di berbagai tempat membuatnya memasarkan produk hasil buatannya di beberapa tempat tersebut, mulai dari beberapa rekan-rekan seniman yang seprofesi dan juga beberapa penonton yang mungkin berminat dengan hasil buatan gamelannya. Yang selanjutnya ada ciri khas. Nah, ciri khas dari sanggar ini yaitu berbeda dengan sanggar yang lain. Jadi di sanggar ini selalu mempertahankan kualitas dari hasil buatan gamelannya. Selain itu, perbedaan dari pemesanan gamelan di Lampung dan juga di Jawa, terutama di Sanggar Logam Laras Wiromo ini, di sanggar ini bisa memesan dengan sesuai permintaan dari
konsumen. Jadi dari sanggar ini selalu menyesuaikan dengan apapun permintaan konsumen, selagi masih dapat sesuai dengan tradisi yang ada dengan pembuatan gamelan ini. Dan yang selanjutnya yaitu ada proses regenerasi. Nah, proses regenerasi ini dilakukan oleh pemilik sanggar sendiri, dan beliau melakukan pendekatan terhadap beberapa orang dan juga terutama pada pemuda dengan mengajaknya bermain alat musik gamelan, lalu dengan mengenalkan beberapa unsur-unsur yang ada gamelan, dan juga selanjutnya mengajaknya untuk mendalami gamelan ini terutama pada proses pembuatannya. Yang terakhir yaitu ada terbuka dengan budaya lokal. Nah, jadi Sanggar Logam Laras Wiromo ini sangat terbuka dengan budaya lokal yang ada, terutama dengan budaya Lampung, karena sanggar ini yang terletak di Provinsi Lampung, terutama di Kabupaten Pringsewu. Sanggar ini tidak hanya membuat gamelan Jawa saja, tetapi dengan keterbukaannya terhadap budaya lokal yang ada, sanggar ini mampu melayani pemesanan gamelan Lampung atau yang sering kita sebut dengan kolintang atau talobalak. Selain itu, tidak hanya dengan budaya Lampung saja, tetapi dengan terbuka dengan budaya yang lain seperti Sunda. Nah, jadi dari sanggar ini bisa membuat 3 gamelan dan melayani konsumen dengan 3 gamelan tersebut, yaitu Jawa, Lampung, dan juga Sunda. Yang terakhir yaitu ada kesimpulan. Nah, eksistensi yang dimiliki Sanggar Logam Laras Wiromo ini dipengaruhi oleh pemilik sanggar yang kreatif dalam proses pengenalan gamelan terhadap anak muda. Beberapa pendekatan yang dilakukan sangat baik dan relevan hingga membuat beberapa anak muda menjadi tertarik terhadap sanggar ini. Selain itu juga menurut pemilik sanggar ada beberapa hal yang membuat sanggar ini tetap terus eksis dan tetap terus berjalan. Beberapa hal tersebut yaitu seperti manajemen Sanggar Logam Laras Wiromo, ciri khas, proses regenerasi, terbuka dengan budaya lokal. Nah, sanggar yang berdiri di Lampung ini juga selalu terbuka dengan budaya lokal dan juga budaya yang sedang berkembang. Terbukti sanggar ini mampu melayani 3 jenis gamelan, yaitu gamelan Jawa, Lampung, dan Sunda. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam presentasi ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.